Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kali ini kita akan membahas materi manajemen pemasaran jasa dengan topik strategi penentuan posisi jasa. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang strategi penentuan posisi jasa. Jadi yang namanya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas yaitu tentang segmentasi, maka untuk saat ini kita akan membahas kelanjutan dari segmentasi yaitu penentuan posisi atau sering juga disebut dengan, kalau dalam bahasa pemasaran adalah positioning. Nah, positioning atau kalau bahasa lainnya adalah memposisikan diri. Jadi kita itu di dalam pasar ya, setelah kita membagi-bagi pasar itu terkadang kita itu sebagai pendatang baru. Nah, ketika kita sebagai pendatang baru, maka kita harus melihat siapa yang ada di pasar tersebut, yang sudah lama berada di pasar tersebut. Nah, maka kita dengan tahu siapa yang ada di pasar tersebut, kemudian kita memposisikan diri, maka nanti kita bisa produk-produk yang kita tawarkan itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi ada beberapa hal di sini dalam positioning. Yang pertama adalah citra perusahaan di benak konsumen. Nah, ketika kita itu menawarkan suatu produk terutama jasa ya, kita masuk ke dalam pasar dan di situ kita adalah sebagai pendatang baru, misalkan gitu. Nah, ini kita melihat seperti apa sih pemimpin pasar yang ada pada saat ini. Seperti apa pemimpin pasar yang ada di sekitar kita pada saat ini. Taruhlah misalkan itu adalah sebuah jasa rumah sakit ya. Sebuah jasa rumah sakit. Misalkan kita sudah membagi rumah sakit kita adalah di daerah istimewa Yogyakarta. Siapakah market leader rumah sakit yang ada di Yogyakarta? Oh, ternyata market leader yang ada di daerah istimewa Yogyakarta untuk rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Nah, seperti apa konsumen memperoleh pelayanan di Rumah Sakit Sarjito itu seperti apa? Lalu bagaimana konsumen itu menanggapi pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Sarjito itu? Nah, kita sebagai rumah sakit yang baru masuk di daerah istimewa Yogyakarta, maka kita melihat bagaimana sih leader kita di dalam menanggapi konsumen. Ini dalam rangka kita membangun citra. Membangun citra untuk rumah sakit kita. Ini sebagai contoh tadi rumah sakit ya. Membangun citra untuk rumah sakit kita. Nah, setelah kita itu bisa membangun citra kita, misalkan, oh, Sarjito itu adalah bersifatnya umum, lalu general. Nah, saya di sini ada kekhususan kan itu. Kekhususan apa? Kan itu. Misalkan gitu. Oh, ini rumah sakit saya itu di bawah yayasan suatu agama kan gitu. Berarti di sini saya akan menonjolkan citra rumah sakit saya ini sebagai rumah sakit dengan citra rasa agama. Nah, ini. Nah,
Sekarang dilihat yang citra rasa agama yang sama-sama dengan agama rumah sakit kita itu ada tidak kan. Oh ternyata ada. Nah, apa hal lagi yang bisa kita tonjolkan kan ini? Apalagi yang bisa kita tonjolkan untuk membedakan. Nah, makanya di sini harus harus ada sesuatu hal yang khas untuk membedakan. Misalnya di situ ada beberapa rumah sakit dengan cita rasa agama yang sama dengan rumah sakit kita. Maka di sini kita kembangkan apa yang membedakan antara rumah sakit kita dengan rumah sakit kompetitor kan. Apa yang membedakan? Agamanya sama, rumah sakitnya sama kan ya. Oh, rumah sakit saya itu memang rumah sakit agama dan kebetulan karena rumah sakit saya masih baru, maka masih masuk ke dalam tipe D misalkan. Sedangkan kompetitor yang sama-sama rumah sakit agama yang sama itu sudah masuk tipe B. Nah, apa yang membedakan? Oh, ternyata rumah sakit saya itu walaupun tipe D tapi cita rasa B. Nah, kan itu. Ini adalah eh, suatu strategi positioning yang bisa kita lakukan ya di dalam pelayanan jasa. Nah, langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan di dalam positioning jasa ini? Yang pertama adalah kita bisa berbicara apa yang tadi saya sampaikan, itu yang pertama kita harus mengenali keunggulan itu apa. Apa bisa rumah sakit tipe D tapi cita rasa B? Bisa, karena kebetulan sebagai direktur itu sudah seorang dokter konsulen spesialis kan itu. Berarti memungkinkan kan itu. Memungkinkan membangun image seperti itu. Tipe D tetapi cita rasa B kan itu kan itu bisa. Karena ternyata direkturnya tidak sungkan-sungkan, welcome saja melayani walaupun itu kelasnya adalah kelas-kelas yang di bawahnya. Itu tetap dengan melayani dengan setulus hati. Ini adalah suatu keunggulan. Nah, di dalam mengenali keunggulan ini yang terpenting adalah bagaimana mencari yang berbeda, yang unggul dan dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau dan menguntungkan. Ini yang terpenting. Kayak gitu. Jadi kan kalau tadi saya contohkan, kebetulan direktur rumah sakit kami itu walaupun kami adalah tipe D, karena dia itu adalah juga sering berkecimpung di yayasan keagamaan tempat kami, maka dia menjadi direktur, dia ternyata seorang konsulen kan. Tetapi dia tidak sungkan-sungkan melayani masyarakat ya, yang itu cuma pemeriksaan-pemeriksaan umum dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Karena jarang sekali dokter konsulen kok mau melayani pasien umum, itu jarang sekali. Nah, ini adalah sesuatu yang berbeda dan ini merupakan sesuatu yang unggul kan itu. Oh, kami memang rumah sakit tipe D. Tetapi kalau periksa laboratorium di tempat kami itu bisa ditunggu. Karena kebetulan peralatan di tempat kami canggih. Ini adalah sesuatu hal yang unggul, yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini perbedaan-perbedaan inilah yang dikomunikasikan dalam bentuk iklan-iklan atau poster atau spanduk yang nantinya bisa dibaca oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa menilai. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui beberapa keunggulan yang tidak mudah ditiru, yang terjangkau dan menguntungkan, cari keunggulan yang betul-betul kuat dan menonjol. Apa yang betul-betul kuat dan menonjol? Kan gitu. Nah, ini yang keunggulan kita yang paling kuat dan menonjol inilah ini yang dijual ke masyarakat. Sehingga di sini keunggulan yang spesial ini menjadi suatu senjata yang ampuh
di dalam memasarkan produk jasa kita. Karena ini sudah nantinya konsumen itu akan berpikirnya itu adalah secara selektif. Nah, di era pandemi ini ya, di era pandemi ini ada beberapa rumah sakit kecil yang tumbuh baru di daerah istimewa Yogyakarta. Taruhlah ini belum sampai 5 tahun dia tumbuh. Berarti ini rumah sakitnya itu belum seberapa. Tetapi dia langsung mempositioningkan kan itu. Di saat rumah sakit yang di atasnya dia itu tidak bisa digunakan untuk vaksinasi COVID-19 ya. Nah, rumah sakit tersebut langsung dia menjadi salah satu rumah sakit yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 kan gitu. Padahal rumah sakit yang lain tuh besar-besar. Dia satu-satunya rumah sakit kecil ya yang melayani vaksinasi COVID-19. Nih. Dan lebih unggul lagi di situ. Siapapun sudah daftar maupun belum daftar itu bisa dapat vaksinasi COVID-19. Nah, ini kan sesuatu keunggulan. Kenapa? Ketika di rumah sakit besar, ini harus mendaftar, kemudian nunggu panggilan dalam tempo yang cukup lama, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu, 2 minggu, 1 bulan, dia cukup datang membawa KTP langsung bisa vaksinasi. Ini adalah suatu keunggulan. Nah, kegunaan penentuan posisi jasa. Apa fungsinya? Kenapa kita harus melakukan positioning ini? Nah, dengan kita melakukan positioning ini, kita bisa mengerti, kita bisa memahami hubungan antara produk dan pasar. Seperti apa produk yang kita tawarkan, lalu seperti apa respon pasar atas produk yang kita tawarkan. Lalu yang kedua, dengan kita melakukan positioning ini, kita bisa mengidentifikasi peluang-peluang apa saja yang bisa muncul dari penawaran produk jasa kita. Peluangnya apa saja, selain yang sudah kita tawarkan. Nah, jadi kalau tadi saya contohkan ada sebuah rumah sakit kecil di daerah istimewa Yogyakarta. Dan itu taruhlah itu di daerah wilayah timur utara daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, awalnya dia itu apa yang dia tawarkan rumah sakit itu? Jelas dari sisi tempatnya itu tidak begitu strategis ya. Maka ketika dia itu ada suatu peluang, peluangnya apa? Waktu itu adalah COVID-19. Maka yang dia tembak pertama kali apa? Oh, ini orang itu butuh yang namanya tracing. Maka dia itu memberikan layanan tracing dengan mudah, murah, dan nyaman. Tempat tracingnya itu dibuat nyaman dibandingkan dengan yang lain. Ternyata dari situ dia mulai pulang lagi. Oh, vaksinasi COVID itu cuma di rumah sakit besar. Masyarakat itu harus ngantre. Nah, ini suatu peluang kan ini. Maka dia lalu ngambil. Dan ternyata dia di ACC untuk menjadi Vaskes yang melayani vaksinasi COVID-19. Ini adalah mencari peluang. Nah, dari peluang ini apalagi kan itu? Apalagi? Tidak tahunya ternyata dalam perkembangannya itu ada seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Di mana di dalam seleksi perguruan tinggi negeri itu ada suatu syarat bahwa nanti mau tes itu peserta harus melakukan tracing dengan Ginos. Dan ternyata rumah sakit kecil itu dia sudah menangkap peluang itu dan dia itu menyediakan layanannya dan dia lebih murah daripada di rumah sakit yang lebih besar. Nah, setelah seperti itu maka
Kegunaan positioning yang ketiga ini bisa untuk membuat suatu keputusan di dalam bauran pemasaran. Yaitu mulai harganya nanti mau ditentukan berapa, produknya seperti apa, kan ya kan? Kemudian eh, distribusinya seperti apa, tempatnya seperti apa, ya, promosinya seperti apa, orang yang melayani seperti apa, kan gitu. Kemudian fisiknya seperti apa, kan gitu. Ini adalah kegunaan dari positioning di dalam keputusan bauran pemasaran. Prinsip strategi penentuan posisi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menentukan positioning sebagai suatu strategi. Yang pertama adalah harus bisa mengantar dan membangun penentuan posisi di benak konsumen. Jadi, tugas yang paling berat dari positioning adalah mengantar. Kalau mengantar itu tidak begitu berat ya. Tetapi yang paling berat adalah membangun penentuan posisi di benak konsumen. Membangun penentuan posisi di benak konsumen. Di mana konsumen itu semula itu tuh misalkan dia itu kalau mau berobat ya, mau berobat itu adalah ini tadi saya bilang di daerah istimewa Yogyakarta timur sebelah utara. Padahal di situ ada rumah sakit yang cukup besar kan. Dengan adanya rumah sakit besar di situ, itu masyarakat yang di belahan timur, arah utara, daerah istimewa Yogyakarta, itu sudah tercover oleh adanya rumah sakit tersebut. Nah, tetapi dengan munculnya rumah sakit yang tadi saya ceritakan, rumah sakit kecil tersebut, itu ternyata bisa memberikan image yang berbeda. Bisa memberikan image yang berbeda. Dengan dia memberikan pelayanan yang prima pada saat penanggulangan COVID-19. Proses antrean COVID tidak begitu panjang, pasien menunggunya juga tidak terlalu lama, kan ya. Bahkan boleh dikatakan dia itu sampai bisa mengklaim ya pelayanan tersebut adalah jam 8 sampai jam 12 selesai. Dan selesai benar ya. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa ya, yang luar biasa. Ini adalah akhirnya apa? Konsumen yang semula di situ tuh cuma membahas tentang COVID, akhirnya di situ lalu ada yang bertanya karena di situ ada yang mengantar. Oh kalau persalinan di sini bagaimana? Oh sudah ada yang bertanya tentang persalinan. Lalu ada yang bertanya lagi, oh kalau untuk pengobatan kayak gigi, oh dia sudah mulai bertanya ke masalah gigi dan sebagainya. Ini adalah membangun penentuan posisi di benak konsumen itu seperti itu. Nah, memang itu untuk di dalam membangun ini prosesnya tidak begitu mudah, ya, tidak begitu mudah. Kemudian yang kedua adalah penentuan harus khusus, sederhana, dan konsisten. Nah, positioning yang bisa membangun di benak konsumen itu adalah positioning yang khusus. Kalau dia membangun positioning, tadi saya contohkan misalkan itu sebuah rumah sakit kecil. Dia positioningnya sama, langsam-langsam saja seperti rumah sakit yang lain. Tidak akan laku dia. Dia tidak akan laku. Kenapa? Di situ sudah diimpit. Diimpit rumah sakit besar yang dia itu memiliki nama. Ya, memiliki nama. Baik secara umum maupun agama. Kebetulan rumah sakit itu pakai sistem agama. Di situ juga sudah ada rumah sakit dengan basis agama dengan pelayanan yang lebih besar. Maka dia harus bisa memberikan sesuatu hal yang khusus. Sederhana kan ya. Karena prosesnya itu cukup sederhana. Ya, dia membuktikannya dengan pelayanan vaksinasi COVID-19. Kemudian dengan layanan yang dia berikan itu, akhirnya konsumen itu akan bisa membedakan dengan kompetitornya. Bahkan tidak segan-segan, tidak sedikit, ya. Tadi bicara masalah COVID tadi,
pasien yang akan vaksinasi COVID di rumah sakit besar akhirnya pindah ke rumah sakit tersebut. Kenapa? Karena lebih cepat. Nah, ini yang membedakan. Padahal kok itu bukan kompetitor utama, karena jelas kelasnya itu berbeda, kan itu. Tapi sesuatu hal yang dia tunjukkan adalah, "Loh, ini loh, saya itu rumah sakit saya itu sekelas dengan kalian-kalian," katakanlah kayak gitu. Tetapi rumah sakit saya ini di ACC, bisa melayani vaksinasi COVID-19 di mana rumah sakit yang seperti saya itu tidak di ACC untuk melayani vaksinasi COVID-19. Ini adalah sesuatu yang berbeda yang diberikan oleh jasa rumah sakit. Kemudian di dalam positioning ini tidak dapat merangkul semua kebutuhan. Kalau merangkul semua kebutuhan itu namanya bukan positioning. Maka positioning itu kita namanya positioning itu kita sudah mengkhususkan pada suatu layanan yang spesial yang itu tidak diberikan oleh layanan-layanan yang lain. Ini dimensi strategi penentuan posisi. Di dalam positioning, di sini ada beberapa dimensi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dimensi atribut produk. Dimensi atribut produk jasa yang kita tawarkan ini harus betul-betul itu bisa mencerminkan produk yang berbeda dan itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan atribut atau dimensi yang namanya harga. Nah, orang itu sering mengatakan adalah terutama orang Jawa, ono rego, ono rupa. Ada harga, ada rupa. Maka di dalam positioning ini harus bisa memperlihatkan ini loh harga yang saya berikan dan ini loh kualitas yang saya berikan. Jadi masyarakat itu bisa melihat, oh pantas dia ngasih harga segini. Kenapa? Nah kualitas yang diberikan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dimensi referensi dari kompetitor. Nah, referensi, jadi acuan dari kompetitor itu seperti apa? Oh, kompetitor itu dalam pelayanan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ketika kompetitor itu melayani seperti ini, ternyata konsumen itu tidak suka, maka yang tidak suka ini adalah jangan dipakai. Inilah referensi kompetitor. Nah, tadi saya bilang rumah sakit. Nah, maka dia harus melihat kompetitor-kompetitor rumah sakit yang lain itu seperti apa. Oh, rumah sakit kompetitor yang lainnya semua di pinggir jalan besar kan ya. Tapi ada layanan yang tidak disukai oleh pasien. Apa itu? Antrian panjang. Maka bagaimana caranya membuat sebuah rumah sakit tersebut walaupun kecil tidak menimbulkan suatu antrian panjang. Dan kebetulan rumah sakit itu langsung sudah mengaplikasikan, yaitu dalam bentuk adalah pendaftaran, kan itu. Pendaftaran itu kita sudah disediakan link atau di situ ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai link sehingga kita itu mudah di dalam mendaftarnya. Nah, itu. Dan langsung ketika kita itu menyampaikan, misalkan saya ingin berobat, nah, nama saya ini, saya ingin berobat, rumah saya di sini, berobat tentang ini. Misalkan saya kirim lewat WA ya, WA-nya mereka. Maka beberapa saat kemudian WA tersebut sudah menjawab, Bapak Anda silahkan datang ke tempat kami untuk layanan pemeriksaan ini. Jadwal kami adalah seperti ini. Bapak kami jadwalkan dengan dokter ini pada jam ini, nomor antrian sekian. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini tidak dimiliki oleh rumah sakit sejenis. Ya, yang sama-sama kecilnya itu tidak dimiliki seperti itu. Ini adanya cuma di rumah sakit besar. Nih, kemudian dimensi yang berikutnya adalah karakteristik pengguna.
pengguna yang menggunakan jasa jasa kita itu apa? Seperti apa sih karakteristiknya? Apakah benar memang rumah sakit kita itu misalkan tadi yang saya contohkan adalah rumah sakitnya itu memang basisnya agama. Tapi apakah benar orang yang menggunakan, rumah sakit kita tersebut memang, agak care dengan yang namanya agama. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi tidak sedikit rumah sakit, dengan basis agama, tetapi pasien yang berkunjung di situ, pasien yang berobat di situ itu tidak mengenal pakai basis agama. Jadi bisa jadi yang berobat di situ agamanya berbeda dan mereka tidak masalah, tidak mempermasalahkan dan pasien pun juga tidak mempermasalahkan. Akhirnya inilah ini suatu, keunggulan seperti itu. Kemudian kelas produk. Nah, kelas produk ini kalau sebuah rumah sakit itu malah sudah kelihatan ya. Karena rumah sakit itu begitu muncul, dia itu langsung akan, diberikan tipe, tipe dari sebuah rumah sakit. Apakah dia itu tipe D, tipe C, tipe B, atau tipe A. Nah, dengan adanya positioning dan kita mengetahui kelas produk kita, maka kita bisa ngatur strategi untuk bersaing dengan kompetitor yang sekelas dengan kita. Hari itu. Ini. Berikutnya adalah analisis pasar, internal, dan kompetitor. Di dalam analisis pasar, untuk tujuan positioning ini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, ukuran, komposisi, lokasi, sama tren. Ya. Jadi ukuran di sini bukan hanya ukuran dari produk jasa atau barang yang kita jual, tetapi ukuran di sini termasuk ukuran pasar kan gitu. Seberapa jauh cakupan dari pasar jasa kita kan itu. Karena tidak sedikit suatu produk ya, di situ dia entah itu produk jasa maupun barang. Misalkan dia itu jualannya di daerah istimewa Yogyakarta di sentral kota. Tetapi yang memakai itu sampai di luar Jogja, sampai di luar Pulau Jawa. Ini berarti kan ukuran. Kan itu. Ini sebagai ukuran. Kemudian komposisi. Komposisi dari baik itu komposisi dari pasar kita, komposisi dari produk jasa dan barang yang kita berikan maupun sampai dengan komposisi yang ditawarkan oleh para kompetitor. Lalu kita juga harus menganalisa yang namanya lokasi. Lokasi yang kita bangun untuk memberikan pelayanan jasa itu seperti apa? Lokasinya seperti apa? Ya, kalau tadi saya katakan itu kalau rumah sakit yang tadi saya ceritakan itu sama sekali tidak ada papan petunjuk lokasi ya. Sama sekali tidak ada papan petunjuk lokasi. Dan ternyata itu kenapa kok banyak sekali pasien yang mengetahui? Karena mereka mengembangkan bagaimana caranya itu orang yang berobat di situ dia lalu puas, lalu akhirnya terjadi mulut lewat mulut. Dan tidak segan dan dengan ikhlas kan itu. Menyebarkan mulut lewat mulut. Nah, ketika menyebarkan itu karena tidak ada papan petunjuk, akhirnya mau tidak mau itu yang menyebarkan itu dia akan share lokasi. Akhirnya apa? Itu lokasinya itu terpencil ya, di tengah dusun yang luar biasa ya. Bukan sebuah perumahan tetapi ya luar biasa juga pasiennya kan itu. Nih. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tren, tren yang berkembang saat ini itu seperti apa kan ya. Ketika tidak ada wabah, itu enjoy aja, pendaftaran datang langsung ngantri dalam berjubel dalam jumlah banyak itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi ketika berbicara masalah pandemi, ada wabah penyakit yang luar biasa. Orang akan berpikir untuk dia itu
berada di tempat itu dalam kerumunan yang banyak, dalam waktu yang lama itu orang akan berpikir. Nah, ini maka ketika terjadi sesuatu seperti itu, ternyata tren yang berkembang adalah pemesanan berdasarkan pakai internet, pakai HP, pakai WhatsApp, dan sebagainya. Ini adalah suatu tren. Nah, ketika kita sudah melihat tren itu, kita harus mengikuti. Contoh ini ya, sekarang yang berkembang untuk masalah laboratorium. Kalau yang dahulu itu ya, itu ketika seseorang itu periksa di laboratorium, lalu setelah periksa misalkan harus nunggu 1, 2 hari, maka dia nanti balik lagi untuk mengambil hasilnya. Sekarang sudah tidak perlu. Sekarang sudah tidak perlu. Di rumah sakit yang menjadi leader dari segala rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta, itu sekarang semua hasil pemeriksaan akan langsung di-share lewat nomor kontak yang bersangkutan, dan itu sudah terintegrasi ke seluruh jaringan yang ada di rumah sakit tersebut. Maka ketika pasien itu sudah periksa laboratorium, maka dia akan memperoleh hasilnya. Hasilnya itu mau pasien cetak juga boleh, tidak pun juga tidak masalah. Maka ketika dia nanti akan periksa ke tempat yang lain, itu secara otomatis riwayat itu akan keluar semua, akan muncul sehingga dokter itu bisa membaca kan. Kayak contohnya sekarang ini ada wabah COVID-19 ya. Seorang pasien ingin periksa, dia sudah periksa laboratorium ya, sudah tes PCR ya, dan di situ hasilnya adalah negatif. Maka ketika dia mau periksa di bidang yang lain, dan di situ dokter bertanya mendetail, merinci, intinya adalah kamu itu pernah COVID atau tidak kan. Tapi itu pertanyaan itu akan tiba-tiba terhenti ketika dia membuka komputer, lalu menginput nomor rekam medis, maka akan muncul, oh, orang yang di depan saya itu pernah PCR dan hasilnya negatif, sekarang ada keluhan yang lain. Langsung ditanggapi dan langsung mengarah ke yang dibutuhkan tersebut. Ini adalah gambaran tren yang berkembang. Nah, dari ini semua, ukuran, komposisi, lokasi, tren, ini kemudian kita mendefinisikan dan menganalisis segmen yang kita hadapi itu seperti apa. Kan gitu. Apalagi sekarang eranya ini, di daerah istimewa Yogyakarta tidak sedikit ya, yang masih melayani PCR, kemudian antigen ya, harus berjubel menunggu lama kan. Nah, bagaimana ya di kota-kota besar, oh ternyata modelnya sudah pakai drive-thru kan itu kan. Cukup simpel kan, cukup simpel. Ya, dan ini sesuatu hal yang gambaran yang harus kita menjadikan definisi atas positioning yang kita berikan kepada masyarakat. Di dalam analisis pasar yang berikutnya, setelah kita bisa mendefinisikan, maka kita kemudian menganalisis, yaitu analisis internal dan analisis kompetitif. Setelah tadi analisis pasar selesai, lalu analisis internal dan analisis kompetitif. Analisis internal yang perlu diperhatikan apa? Sumber daya. Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya termasuk teknologi. Tadi saya cerita, oh di kota-kota lain sekarang itu modelnya drive-thru, PCR drive-thru, swab drive-thru kan itu kan. Nah, bagaimana SDM-nya di daerah istimewa Yogyakarta? Sudah mencukupi belum? Oh, SDM-nya sudah oke. Lah teknologinya bagaimana kan gitu. Ternyata orang Yogyakarta itu kalau untuk menggapai teknologi itu butuh modal yang besar dan itu dia tidak memilikinya. Nah, ini kita tidak bisa memaksakan ke sana. Tetapi kita tidak boleh lalu langsung-langsung saja keumuman itu tidak boleh. Kita harus memberikan sesuatu hal yang spesial. Kemudian reputasi masyarakat atas perusahaan kita maupun produk kita. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu sebuah rumah sakit baru, itu dia mudah tinggal membangun reputasi. Tapi kalau ya sudah berjalan,
Ini kita harus mempertahankan reputasi dan harus memperbaiki reputasi kalau ada reputasi-reputasi yang buruk. Nah, ini adalah PR yang paling berat biasanya adalah ketika pergantian direktur. Nah, ini pergantian direktur ternyata direktur yang lama meninggalkan reputasi yang buruk. Ini membangunnya itu cukup berat. Kemudian batasan-batasan apa saja yang harus kita lakukan agar perusahaan kita itu aman, agar perusahaan kita itu aman, tidak mengalami kebangkrutan. Itu batasannya apa saja. Kemudian nilai-nilainya seperti apa? Nah, ini nilai-nilai yang harus dikembangkan agar konsumen itu merasa nyaman, merasa nikmat atas segala sesuatu yang kita berikan sebagai suatu layanan. Nah, dari analisis internal ini kita juga harus bisa memilih segmen mana yang cocok, lalu bagaimana manfaat yang bisa kita peroleh terhadap segmen tersebut. Setelah analisis pasar sudah dilakukan, analisis internal sudah dilakukan, maka analisis yang berikutnya adalah kompetitif atau analisis kekuatan persaingan yang ada di pasar tersebut. Seberapa kuat sih peta persaingan yang ada di pasar yang kita pilih? Kelemahannya di mana? Lalu setelah kita tahu kekuatan dan kelemahannya, posisi kita itu saat ini di mana? Oh, pasar ini kuat banget. Kalau tadi bicara rumah sakit itu di Jakarta itu termasuk kompetisi rumah sakit yang cukup kuatnya dan luar biasa kuatnya. Untuk mencari kelemahan itu sulit sekali. Maka di sini membutuhkan ekstra analisis di dalam analisis kompetisi. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak sedemikian. Kekuatannya itu sudah langsung terbagi. Orang itu sudah bisa melihat, oh ini rumah sakit besar, rumah sakit menengah, rumah sakit kecil itu sudah bisa langsung membagi karena begitu terlihatnya. Begitu juga masalah kelemahan-kelemahannya itu kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu terlihat sekali. Nah, ketika kita sudah tahu kekuatan dan kelemahan ini, kita harus bisa memposisikan di mana posisi perusahaan kita yang paling tepat. Apakah kita bisa menjadi follow di bagian tengah atau kita menjadi follow atas market leader tepat di bawahnya. Nah, ini kan atau kita follow yang paling buncit di belakang. Ini kita bisa menentukannya. Nah, dari sini kemudian kita kalau kita sudah tahu seperti apa pasar yang kita masuki, maka kita bisa melakukan berbagai analisis kemungkinan diferensiasi atau pembeda-pembeda yang bisa kita berikan kepada konsumen kita. Kan gitu. Kalau kita tidak tahu kekuatan pasar seperti apa, kekuatan kita seperti apa, kelemahan pasar seperti apa, kelemahan kita seperti apa, kita tidak akan tahu. Ini istilahnya analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kekuatan pasar, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelemahan pasar. Kemudian apa yang menjadi peluang bagi kita dan apa yang menjadi hambatan bagi kita. Ini. Nah, setelah kita menganalisis, maka kita kemudian membuat peta penentuan posisi untuk perusahaan kita. Kita bisa peta di sini dalam bentuk betul-betul peta itu bisa, tetapi bisa di sini adalah dalam bentuk suatu visualisasi yang bentuk presentasi itu bisa. Nah, penentuan peta posisi ini nanti, ini akan menjadi penentu posisi yang paling kompetitif. Kemudian mempresentasikan persepsi konsumen yang akan muncul terhadap produk yang kita tawarkan. Jadi kita membuat peta aja.
betul-betul peta atau cuma visualisasi juga boleh. Nah, tadi misalkan sudah dianalisis ya tadi sebagai dari tadi kita contohnya adalah rumah sakit. Setelah dianalisis, oh rumah sakit kita itu misalkan tadi contohnya adalah masih masuk tipe D ya. Oh tipe D itu peta persaingannya seperti ini kan. Oh kalau gitu ini kita punya teknologi, punya SDM. Siapa sih yang sebagai market leader di tipe D? Oh ternyata itu kita itu malah bisa menjadi market leader di tipe D. Karena apa? Yang sekarang ini menjadi market leader tipe D itu banyak sekali kelemahan-kelemahan misalkan seperti itu. Sehingga kita bisa mengambil semua kelemahan itu, kita bisa menunjukkan kekuatan kita kepada konsumen. Nah ini hasil dari peta penentuan posisi. Hal-hal yang diperlukan untuk pembuatan peta posisi ini adalah yang pertama sumber data. Sumber datanya itu harus akurat. Jadi di dalam positioning ini kita tidak boleh hanya sekedar katanya, tetapi betul-betul kita mencari tahu. Ya, kita analisis benar-benar. Kita survei betul-betul. Kemudian kita yang harus ditentukan adalah skala. Skalanya seperti apa? Nah, lalu peringkat. Nah, ini kita bisa memperingkat dari mana kalau kita cuma berdasarkan katanya. Maka kita harus mensurvei betul-betul. Oh, pertama kita memperingkat pasar, oh itu rumah sakit A itu adalah leader di tipe D. Nah, kemudian kita buat data-data kita bandingkan sama mereka. Oh, ternyata itu kita itu lebih unggul daripada dia. Berarti kita itu bisa menjadi market leader dari tipe D. Ini adalah contohnya seperti itu. Nah, setelah kita memutuskan suatu posisi, ini kalau di dalam suatu bisnis, ini tidak bisa kita itu lalu berasa nyaman di situ tidak. Kita tidak harus, wah ini saya sudah, kebetulan tadi contohnya ya, misalkan sudah kita memposisikan di tipe D itu sanggup menjadi market leader dan itu jadi. Ya, rumah sakit kita menjadi rumah sakit leader di tipe D. Lalu sudah nyaman, ya kita berhenti, tidak menganalisis lagi, tidak dan sebagainya. Ini salah. Jadi kita tetap harus melakukan yang namanya positioning ulang. Nah, positioning ulang ini nanti kita harus mengevaluasi posisi yang telah kita bangun ini sejauh mana. Kita evaluasi. Oh, ternyata kita dievaluasi, misalkan contoh berjalan sudah 5 tahun. Kita betul-betul menjadi market leader di rumah sakit tipe D. Tetapi setelah dianalisis selama 5 tahun, wah ini ternyata, wah kita itu jauh. Ya, kalau kita masuk ke tipe D, kita itu bisa kompetisi di tipe C. Nah, tapi kita belum kurus. Nah, kan itu. Oh, berarti kita harus urus dulu. Kita naikkan tipe rumah sakit kita menjadi tipe C. Ini contoh evaluasi. Kenapa? Tadi kalau tidak dievaluasi kita merasa nyaman. Wah, udahlah kita sebagai leader tipe D. Kita belum berpikir untuk meningkatkan tipe C karena kita sudah merasa nyaman. Tak taunya kalau kita evaluasi ulang ternyata kita itu sebenarnya bisa masuk tipe C atau malah bisa naik ke tipe B. Lalu yang kedua adalah evaluasi dasar penentuan posisi. Ini berhubungan dengan tingkat kepentingan. Lalu yang ketiga adalah tuntutan dari konsumen. Jelas kalau kita sudah beroperasi itu pasti akan banyak konsumen. Maka lembaga atau instansi atau perusahaan yang bagus itu adalah selalu minta feedback. Selalu minta yang namanya kritik dan saran. Ya. Walaupun itu cuma perbagian kecil. Kalau mungkin di rumah sakit saya nggak mungkin karena saya cuma kepala instalasi, ya sudah buat aja kritik dan saran untuk instalasi yang Anda pimpin. Ini adalah dalam rangka apa? Untuk mencari tahu seperti apa toh keinginan dari konsumen. Tidak sedikit loh ya, tidak sedikit itu sebuah rumah sakit itu positioning itu gara-gara sebuah instalasi itu tidak sedikit. Ya. Gara-gara cuma satu instalasi, dia terus membangun, akhirnya rumah sakit itu ikut terbawa terbangun. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Makanya kritik dan saran itu selalu harus ada.
Demikianlah pembahasan materi manajemen pemasaran jasa dengan topik strategi penentuan posisi jasa. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.